Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam talk show Andi Academy, di mana kita akan berbincang bersama, berdiskusi dan belajar tentang topik-topik yang menarik dan relevan di sekitar kita. Dan khusus pada hari ini, seperti yang kami janjikan juga di minggu sebelumnya, setiap Jumat kita akan berdiskusi seputar dunia pendidikan di tanah air. Dan telah hadir bersama kita sebagai narasumber adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit. Beliau adalah Ketua Smart Learning and Character Center PGRI dan telah hadir bersama kita untuk khusus membahas masalah-masalah seputar dunia pendidikan di Indonesia dan bagaimana memajukan dunia pendidikan di tanah air. Mari kita sambut dan sapa bersama Prof. Eko. Halo, selamat sore Prof. Selamat sore Mbak, apa kabar? Baik Prof, terima kasih banyak telah disempatkan bersama kita untuk kembali berdiskusi nih Prof tentang hal-hal seputar dunia pendidikan di tanah air. Dan topik kita hari ini menarik sekali nih Prof, tentang personalized learning atau pendekatan untuk setiap individu siswa. Nah, ini saya langsung bayanginnya pendekatan untuk setiap individu siswa. Nah, padahal satu kelas itu kadang 20 atau bahkan 25 orang. Ini gimana caranya, Prof? Mungkin Prof Eko bisa jelasin ke kita apa ini personalized learning ini. Jadi ada dua kata yang sering dipertukarkan karena ada kemiripan, yaitu personalized learning dan differentiated learning. Nah, dua-duanya memiliki kemiripan bahwa pada dasarnya setiap siswa itu harus mengalami proses pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, walaupun tujuannya sama. Nah, bedanya adalah kalau personalized learning itu lebih banyak ditujukan kepada perjalanan pembelajarannya hingga tuntas. Sementara differentiated learning biasanya lebih dipakai untuk satu sesi pembelajaran. Biasanya seperti itu. Jadi contohnya begini. Kalau dalam satu kelas itu kan ada 25 orang sampai 30 orang misalnya ya. 25 sampai 30 orang itu kan pasti memiliki cita-cita yang berbeda. Sering saya katakan 30 anak berarti ada 30 cita-cita di dalam kelas. Nah, bagaimana 30 cita-cita di dalam kelas itu bisa terpenuhi kalau path-nya atau perencanaan pembelajarannya itu cuma satu, kan nggak mungkin. 30 cita-cita berarti nanti harus ada 30 jalur atau proses pembelajaran, atau dalam tanda petik saya katakan sebagai personal curriculum. Nah, setiap kali di dalam kelas, setiap sesi, kita akan menjumpai 30 orang yang berbeda itu. Ternyata yang berbeda tidak hanya cita-citanya, berbeda juga latar belakangnya, latar belakang pengetahuannya, berbeda hobinya, berbeda minat dan bakatnya. Nah, bagaimana caranya saya sebagai seorang guru yang harus menjamin peserta didik itu mencapai capaian pembelajaran yang sama padahal mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Mbak Dwinita, ini menjadi kepusingan seluruh dunia, tidak hanya guru-guru di Indonesia. Nah, bagaimana cara mengatasi itu semua? Bagaimana saya harus membuat 30 soal yang berbeda untuk 30 peserta didik yang berkarakteristik berbeda? Bagaimana caranya kita harus menyusun evaluasi yang berbeda untuk individu-individu yang berbeda? Bagaimana kita harus melakukan atau menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing? Pola belajar yang berbeda, learning style yang berbeda. Nah, dulu itu sangat sulit bagi kita untuk melakukannya. Nah, saat ini hal itu kembali diperbincangkan dan kembali mendapatkan momentum. Kenapa? Karena sudah ada teknologi. Manusia menciptakan teknologi bukan untuk menggantikan dirinya. Manusia menciptakan teknologi karena manusia sadar dia punya keterbatasannya. Nah, salah satu keterbatasan seorang guru adalah ketika dia harus berhadapan dengan begitu banyak peserta didik di dalam kelas yang karakteristiknya beda, model belajarnya beda,
pengetahuannya beda, dan cita-citanya beda. Nah, disinilah kita harus memanfaatkan teknologi, terutama teknologi dalam hal pemilihan bahan ajar, teknologi dalam hal cara mengajar, teknologi yang berkaitan dengan evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, kita berterima kasih dengan adanya artificial intelligence, karena kebanyakan orang menggunakan AI itu masih dipergunakan untuk paling bikin bahan pembelajaran, AI untuk ngerjain tugas. Padahal AI bisa membantu kita untuk menciptakan suasana belajar yang sangat personalized. Saya berikan contoh, Mbak Dwinita. Misalnya, saya sebagai guru fisika diminta untuk menjelaskan mengenai gerak parabola. Ya, nah, kalau gerak parabola itu tidak kita hubungkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh masing-masing siswa, mereka akan kesulitan. Tetapi kalau saya bilang gerak parabola itu sama saja seperti orang yang hobinya futsal, menendang bola, maka bola akan membentuk parabola. Itu yang senang futsal, betul ya? Itu sama dengan anak-anak yang senang mancing. Nah, waktu Anda melempar alat pancing ke sungai itu akan membentuk gerak parabola. Ya kan? Lain lagi dengan orang yang hobinya main softball, melempar bola dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah gerak parabola. Begitu ya. Nah, jadi kita bisa membuat 30 contoh gerak parabola yang berbeda-beda untuk 30 individu yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakatnya. Bisakah manusia membuat itu? Bisa, cuma lama, Mbak Dwinita. Dengan menggunakan AI, dengan sekali pencet, dengan prompt yang benar, kita bisa mendapatkan 30 soal dalam waktu hitungan detik. Sehingga anak-anak mulai bisa memahami gerak parabola dari perspektif mereka masing-masing, karena tiap anak punya hobinya masing-masing. Materi pembelajaran enggak begitu, gitu ya. Misalnya kita ingin belajar mengenai anak SD misalnya, tambah kali kurang bagi, ya kan? Nah, anak SD itu kan macam-macam hobinya. Ada yang hobinya menari, ada yang hobinya menyanyi, ada yang hobinya main musik, begitu ya. Bagaimana kita bisa mengajarkan tambah kurang kali bagi dalam konteks yang berbeda-beda? Di situ kita dibantu dengan teknologi. Jadi anak-anak tuh merasa nyaman ya dalam belajar, karena apa? Yang dipelajari relevan dengan karakteristik, minat dan bakat, dan hobi dari dirinya masing-masing. Begitu sebagai pembuka, Mbak Dwinita. Oke, baik Prof. Terima kasih banyak penjelasannya. Menarik ya Prof. Jadi benar-benar disesuaikan dengan minat, bakat, dan diusahakan tetap relevan dengan masing-masing anak. Nah, tadi saya sempat mau tanya juga, tapi kayaknya sebagian udah terjawab. Saya tuh mau tanya, Prof, kalau misal tadi tentang parabola harus ada 30 soal dan lain-lain. Tadi tuh saya kepancing mau tanya ini, Prof. Apakah bisa dengan satu guru untuk satu kelas di mana di dalamnya itu mungkin ya tadi 30 siswa itu dengan waktu yang terbatas ini menerapkan personalized learning. Tapi tadi udah sempat dijawab ya sama Prof. Eko. Dengan AI, dengan teknologi. Nah, mungkin untuk implementasi lebih jauh. Di sini kan lebih banyak memang Bapak Ibu guru yang bergabung dengan kita di sini ingin tahu implementasinya gimana sih Prof ini. Apalagi tidak banyak sekolah mungkin yang sudah menerapkan ada guru, kemudian ada mungkin semacam asisten yang membantu mengawasi. Masih banyak sekolah yang atau kelas-kelas yang satu guru itu memang untuk satu kelas. Nah, mungkin implementasinya ini Prof, silahkan. Nah, implementasinya harus dimulai dengan cara mengubah mindset. Karena kebanyakan guru mindsetnya adalah saya harus ngasih tahu semua siswa. Lah kalau ada 30 siswa, masa guru harus ngasih tahu satu persatu, habis waktunya. Itu yang namanya teacher center. Sekarang ini terbalik, yaitu ke student center. Student center artinya di awal pembelajaran guru nanti harus menyiapkan diri agar yang paling banyak menjawab adalah siswanya. Saya kasih contoh untuk parabola tadi ya. Kalau saya jadi guru
berbasis student, saya akan masuk ke dalam kelas dan saya akan gambar lengkungan. Saya bikin lengkungan. Nah, lengkungan ini apa? Contohnya, nih kalau Anda ngelempar bola akan kayak begini bentuknya. Kalau saya nendang bola akan kayak begini. Kalau saya melempar pancing akan kayak begini. Ayo anak-anak, apalagi ya di dalam kehidupan sehari-hari yang kalau kita melakukan sesuatu akan membentuk seperti itu. Pasti ada yang bilang, oh kayak pelangi ya Pak. Oke, pelangi apalagi. Oh iya kayak ini ya Pak. Apa namanya, kalau saya ngelempar air Pak, dari minuman saya lempar ke udara, kayaknya begitu bentuknya. Jadi dimulai dari anak-anak yang menjawab, Mbak Dwinita. Bukan gurunya yang menerangkan, itu masa lalu. Ini namanya student center. Jadi Bu Guru mungkin nggak perlu menjelaskan apa itu gerakan parabola, bentuknya gimana, kecepatannya gimana, nggak usah, kasih aja bentuknya dulu. Biarkan anak-anak aktif menjawab. Ayo, ini apa lagi yang kayak begini? Oh iya Pak, kalau saya ngelempar apel, terus jatuh lagi ke bumi, ya kan? Ada lagi yang satu mungkin bilang, oh kayak kalau ini ya, misalnya saya lagi mau buang ke tempat sampah sambil dilempar ke tempat sampah. Nah, itu kan bentuknya kayak gitu ya Pak. Iya, mulainya dari situ Mbak Dwinita. Jadi yang aktif tuh siswanya, biarkan 30 anak itu semua pada memberikan contoh. Nah, habis itu gurunya sebagai fasilitator mulai bilang lagi, oke, sekarang kalau saya misalnya ada tempat sampah, saya melempar apel, dan saya melempar kertas, dan saya melempar paku. Mana yang lebih duluan sampai ke tempat sampah ya Pak? Biarkan anak-anak itu berdebat. Tergantung apelnya Pak, apelnya kecil atau gede. Tergantung pakunya, berat atau ringan. Nah itu namanya guru sebagai fasilitator. Anak-anak yang experience sendiri begitu. Dengan konteksnya masing-masing. Akhirnya satu bilang, saya mau nyoba apel besar sama apel kecil. Saya mau nyoba batu besar sama batu kecil. Saya pengen nyoba kalau saya lakukan itu di rumah saya dengan di sekolah, sama nggak hasilnya. Di situ dia belajar gravitasi. Gitu Mbak caranya. Jadi bukan gurunya yang menerangkan satu persatu ke 30 anak. Itu sudah masa lalu. Itu namanya teacher center. Anak-anak sekarang pinter. Biarkan mereka yang mencarinya. Nanti baru masuk ke hitung-hitungannya. Coba kalau jarak sampahnya 10 meter, kira-kira berapa lama ya dari saya lempar sampai masuk ke situ. Biarkan mereka ngitung pakai handphone berapa detik. Dari situ mereka mengambil kesimpulan. Gitu belajar masa kini Mbak, personalize itu. Ya kan, kalau perlu masing-masing buah favorit mereka masing-masing dah. Di rumahnya masing-masing mereka coba. Ya kan, dicoba dengan benda-benda yang berbeda. Nanti lama-lama kalau mereka udah tertarik, ayo kita hitung yuk. Mana yang lebih berat, gravitasi di mana. Belakangan baru kita kasih rumus. Begitu rumusnya dimasukin, terkaget-kaget mereka. Wah keren juga nih rumusnya, bener ya percobaan saya. Mereka merasa terlibat dalam proses pembelajaran. Gitu Ya. Mbak Dunita. Oke ya, terima kasih banyak Prof. Jadi salah satu keyword yang saya dapat ini mengubah dari teacher center ke student center ya. Jadi dari yang berpusat pada guru beralih berpusat pada siswa. Nah ini menarik sekali. Tadi sudah dijelaskan juga, berarti kita biarkan dulu siswa untuk mengeksplor, kemudian semacam menemukan deskripsi masing-masing gitu, apakah boleh ya berarti? Jadi kan Boleh, memang harus begitu. menemukan, iya, oke. Sampai menemukan deskripsi atau pemahamannya masing-masing, baru setelah itu kita berikan contoh, kemudian teori-teori dan lain-lain. Ini berarti terbalik dengan di masa lalu ya. Di masa lalu mungkin kita terlalu banyak dijejali oleh teori atau rumusnya lebih dahulu, tanpa kita tahu ini nanti buat apa sih. Kalau ini Betul. dibiarkan tahu dulu. Oke, menarik sekali ya Prof sebetulnya perkembangannya ini. Nah, Prof, kalau tadi sudah membicarakan tentang perubahan dari yang teacher center ke student center. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih dari sahabat guru kita, dari Pak Muhammad Firman Suwarya dari SMP Ya. Negeri Unggulan Sindang. Nah, Pak Firman ini menanyakan, Prof,
Prof, gimana cara mengatasi siswa jenuh dalam proses pembelajaran? Nah, ini pas banget kayak yang habis dijelasin Prof Eko ini. Silahkan, Prof. Orang itu merasa jenuh atau membosankan apabila yang dipelajarinya dia rasa nggak ada manfaatnya. Nah, pasti jenuh lah. Kenapa? Suruh ngapal itu lagi, bosen, saya nggak ada manfaatnya. Tapi beda kalau yang saya berikan tuh langsung pulang, langsung bermanfaat. Begitu. Misalnya ya, Mbak ya, orang yang senang main basket, ya, dia tergila-gila basket. Setelah diajari ilmu parabola, dia coba ngelempar masukin bolanya menjadi lebih akurat dari sebelumnya. Ya, karena selama ini baru dikasih tahu cara melemparnya, apakah lebih tinggi atau datar, dikasih tahu dengan oleh gurunya. Wah, dia tergila-gila, nggak akan pernah bosan, malah ketagihan kayak main game begitu. Nah, jadi itulah yang dalam dunia sekarang dikatakan sebagai meaningful learning. Learning pembelajaran yang relevan, yang bermakna bagi mereka. Ya, Mbak Dwinita masih ingat nggak dulu diajarin yang namanya bejana berhubungan? Pasti bosen ya nggak Mbak Dwinita? Iya. Tahu apa fungsinya? Benar Karena kan? hanya gambar duluan yang disajikan, Prof. Gambar dan rumus-rumus. Jadi, Padahal bejana berhubungan itu bisa dipakai untuk supaya rumah Mbak nggak banjir, airnya keluar. Nah, kalau gurunya bisa memperlihatkan contoh itu, wah mereka nggak akan bosen, mereka akan membantu rumahnya supaya nggak banjir, rumah temannya supaya nggak banjir, dan lain sebagainya. Termasuk kita belajar katrol pesawat, ya itu kita bingung untuk apa. Tapi ketika kita tahu bahwa barang berat bisa kita angkat, wah lain soalnya, gitu kan? Orang yang sedang fitness tuh tahu persis tuh kenapa di fitness itu alat-alatnya seperti itu. Sebab kalau ngangkatnya langsung, selain mencederai otot, manusia nggak bisa ngangkatnya. Dibikinlah model katrol dan lain sebagainya. Jadi harus membuat sesuatu yang anak-anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja SD, SMP, SMA kebutuhannya berbeda-beda. Disitulah guru-guru harus banyak belajar, Mbak. Jangan khawatir Bapak Ibu guru. Wah, saya udah lama Pak nggak punya ide gitu. Tanya AI, tanya ChatGPT, tanya Gemini. Ya, di situ akan dikasih tahu contoh-contoh untuk mempermudah yang relevan dengan anak-anak. Makanya saya sekarang kalau ke sekolah-sekolah saya bilang sama guru-gurunya, Anda harus memiliki tabel di mana Anda tahu dalam satu kelas itu mereka hobinya apa, kesenangannya apa, hal yang mereka senangi apa, hal yang mereka benci apa, sehingga bisa membantu kita dalam membuat soal dan memberikan contoh-contoh. Jangan pernah masuk ke kelas tanpa mengenali siapa siswa yang ada di dalam kelas itu. Begitu, Mbak. ya, oke, baik. Terima kasih banyak ya, Prof ya. Jadi memang perkembangan dunia pendidikan hari ini, bersyukur ya anak-anak zaman sekarang ini, Prof. Jadi dibiarkan untuk memahami lebih dahulu. Nah, Prof, ini masih ada juga pertanyaan dari Ibu Erika Wulandari. Sepertinya juga hadir ini di Zoom. Saya bacain ya, Prof ya. Prof, Ya. yang kita tahu bahwa guru kencing berdiri, siswa kencing berlari. Itu adalah gambaran role model siswa terhadap guru. Terkadang siswa lebih banyak tahu daripada guru, sehingga guru harus bijak dalam menghadapi siswa zaman sekarang. Betul. Nah, yang ditanyakan Prof, kebijakan guru menentukan perkembangan kepribadian siswa nantinya. Apakah usaha guru bila sudah merasa sudah lebih dari segala-galanya sehingga ia berpikir tak perlu belajar lagi karena sudah dalam kondisi aman. Ditambah kondisi pendidikan sekarang ini hanya perlu refleksi tanpa perlu mengikuti pelatihan dan webinar. Buat apa buang pulsa kalau hanya menghabiskan waktu untuk yang tidak dihargai? Bagaimana menurut Prof Eko untuk memperbaiki kondisi-kondisi seperti ini? Silahkan, Prof. Oke. Pertama, konsep belajar sepanjang hayat itu bukan untuk siswa saja. Belajar sepanjang hayat adalah untuk semua manusia termasuk guru. Saya pernah mengatakan bahwa guru yang berhenti belajar pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi seorang guru. Karena guru adalah pembelajar seumur hidup, pembelajar sepanjang hayat. Saya kasih analogi begini, Pak. Saya punya satu anak lahir pertama. Saya akan mendidik mereka sebagai anak saya.
Anak yang kedua lahir, saya punya 2 anak, 2 itu saya didik sebagai anak saya. Sampai sekarang 4 anak. Guru adalah orang tua anak di dalam lingkungan sekolah. Jadi, setiap kali ada peserta didik baru, setiap kali ada tahun yang baru, Bapak Ibu guru mendapatkan siswa yang baru, pada dasarnya itulah anak-anak putra-putri dari Bapak Ibu di sekolah. Sehingga etikanya kita harus selalu memberikan yang terbaik untuk mereka. Mereka tumbuh di zaman yang berubah, jadi kita harus tahu juga zaman yang berubah itu seperti apa. Kita harus tahu di lingkungan mereka, kita harus tahu bahasa mereka, kita harus tahu sekarang apa yang dibicarakan mereka. Mereka ngomong BTS, mereka ngomong film-film Marvel, mereka ngomong drakor, mereka nonton film yang namanya The Squid 2 dan lain sebagainya. Ya kan? Kita harus masuk ke dalam dunia mereka agar kita bisa diterima menjadi dalam tanda petik orang tua bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa podcast saya mengatakan, anak-anak zaman sekarang itu ingin kita menjadi temannya. Ketika kita menjadi temannya, maka kita digurukan oleh mereka. Nah, yang membuat anak-anak sekarang itu merasa tidak matching dengan gurunya, karena gurunya berada di alam masa lalu. Sementara siswa berada di alam masa kini. Kenapa gurunya ada di alam masa lalu? Karena gurunya tidak pernah mau belajar. Nah, jadi Mbak, guru yang berhenti belajar, mohon maaf, di mata saya, walaupun dia profesinya guru, tapi pada hakikatnya dia telah berhenti menjadi seorang guru. Karena yang harus mencontohkan menjadi pembelajar seumur hidup adalah guru itu sendiri. Demikian, Mbak. Ya, baik Prof, menarik sekali. Jadi sebagai pembelajar sepanjang hayat, jadi sebagai guru pun sudah harus mencontohkan itu agar muridnya kelak juga menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam hidupnya, ya Prof ya. Oke, ya Prof. Kalau tadi Prof sudah banyak sharing ke kita tentang bagaimana mengatasi atau mempersonalisasi materi-materi yang akan kita sampaikan itu dengan teknologi. Nah, pertanyaan berikutnya tentang personalized learning ini, apakah bisa tetap dimungkinkan dilangsungkan di sekolah atau di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur? Mengingat di Indonesia ini kan infrastruktur bisa dibilang belum merata, mulai dari konektivitas internet, gadget, dan lain-lain. Nah, bagaimana trik atau implementasi untuk guru-guru yang memiliki keterbatasan dari sisi teknologi ini? Apakah tetap bisa melangsungkan personalized learning ini, dan bagaimana caranya jika belum didukung dengan teknologi atau infrastruktur yang memadai, Prof? Sekali lagi, ini masalah mindset. Bapak Ibu, personalized learning itu dimulai dari mana sih? Bukan dari sekolah dimulainya, dari keluarga. Ya kan? Dari zamannya kakek kita. Kakek kita punya anak 8, punya anak 7. Itu kan karakteristiknya beda-beda. Dan saya yakin cara kakek nenek saya mendidik ayah saya, adiknya ayah saya, paman saya beda-beda. Karena mereka tahu setiap anak itu punya karakteristik yang berbeda. Belajar kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Cuma di rumah itu informal, kalau di sekolah distrukturkan. Jadi mindset kita itu sebenarnya bukan juga yang istimewa. Justru ketika kita memperlakukan semua orang sama, itu menjadi salah karena tidak ada individu yang sama. Nah, itulah sebenarnya masalah personalized learning sudah dari zamannya sebelum Ki Hajar Dewantara, ya kan? Sebelum zamannya Muhammad Syafi'i, sebelumnya Ahmad Dahlan, itu semua orang sudah personalized learning. Ingat nggak kalau kita nonton film-film kungfu ya, dia kan punya banyak sekali siswa kan, beda-beda cara dia memperlakukan siswanya. Ya kan, siswa yang masih baru, siswa yang lama, ada yang diklasterisasi, ada yang dipilih, ada yang menggunakan asisten. Dan kalau kita nonton film-film itu, belum ada internet. Ingat, teknologi bukan berarti harus alat canggih. Teknologi adalah cara, teknologi adalah mekanisme, prosedur, belum tentu berarti alat, tetapi pendekatan teknik agar kita bisa mendidik masing-masing siswa sesuai dengan karakteristik mereka.
Saya yakin guru-guru pasti punya 1001 cara untuk melakukan hal itu. Tapi tadi karena Mbak Dwita mengatakan selama ini kita modelnya teacher center, ya kan, semua harus sama, akhirnya kita susah mengubah paradigma sendiri. Sayangilah siswa kita di dalam kelas seperti kita menyayangi anak biologis kita di rumah. Kalau itu mindset kita, saya yakin Bapak Ibu guru akan dengan otomatis melakukan personalized learning dengan atau tanpa teknologi. Demikian, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Berarti salah satu kuncinya sebetulnya tanpa teknologi pun bisa. Asal kita memiliki pengenalan yang baik terhadap siswa-siswa atau anak didik kita ya, Prof ya? Iya, dan kita sebagai guru itu, pekerjaan guru jangan dianggap beban, Mbak. Justru senang. Saya mengatakan, kalau DNA Anda adalah guru, semakin melihat masalah di dalam kelas, Anda semakin bersemangat. Ya kan? Tetapi ketika banyak guru yang banyak mengeluh, lihat anak yang bandel, mengeluh. Lihat orang tua yang rewel, mengeluh. Lihat soal yang susah dari pemerintah, mengeluh. Wah, kalau DNA guru yang sebenarnya melihat tantangan itu, semangat dia, Mbak. Kayak psikolog melihat pasien yang lagi butuh pendapat. Itu saya semangat, karena ilmunya di situ. Makanya guru diajarin psikologi, guru diajarin sosiologi, guru diajarin pedagogi. Karena nanti dia akan bertemu dengan berbagai jenis isu di dalam kelas. Jadi ketika lihat anak yang bandel, ketika lihat anak yang ketinggalan dalam pembelajaran, ketika bertemu dengan anak yang susah belajar, mestinya guru tuh bersemangat. Karena disitulah ilmu keguruannya dibutuhkan. Ingat yang sekolah guru dulu, diajarin kan masalah psikologi anak, diajarin kan masalah sosiologi, diajarin masalah pedagogi kan? Ini cara menerapkannya, bukan justru mengeluh. Itu, Mbak. Bedanya DNA guru yang DNA bukan guru. Ya, oke, terima kasih. Menarik sekali, Dok. Jadi melihat kalau ada mungkin masalah atau itu sebagai tantangan untuk diselesaikan ya, Prof ya. Bukan justru untuk dikeluhkan atau apalagi diviralkan. Jangan sampai ya. Oke, saya yakin kalau Bapak Ibu guru PGRI atau yang pemirsa TV Andi bukan seperti ini kok, Prof. Pasti guru yang baik-baik, Prof. Kalau melihat TV Andi artinya pembelajaran seumur hidup, Mbak. Iya, amin ya. Karena untuk itu juga kita hadir ya, Prof, untuk membersamai Bapak Ibu guru. Nah, kalau hari ini kita sudah belajar tentang personalized learning. Nah, minggu depan topiknya juga menarik ini ya, Prof, tentang blended learning atau pembelajaran yang seimbang antara online dan offline. Nah, betul. Bapak Ibu penasaran seperti apa mungkin? Apalagi sebentar lagi masuk ke Ramadan ya, Prof ya. Mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu guru. Iya. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita untuk yang hari ini, Prof Eko bisa menyampaikan sesuatu atau kesimpulan dari diskusi kita hari ini tentang personalized learning untuk Bapak Ibu guru di seluruh tanah air. Silahkan. Baik. Bapak Ibu guru yang saya cintai, di dalam kelas kita ada 30 anak. Artinya ada 30 cita-cita. Ada 30 pribadi yang berbeda. Ada 30 orang dengan keunikan masing-masing. Karena mereka diciptakan dengan bakat dan talenta yang berbeda-beda oleh Sang Maha Kuasa. Tugas kita adalah membuat mereka agar bisa terbang setinggi mungkin dengan cara memberikan sayap sesuai dengan karakteristik mereka. Tugas guru bukan membuat siswa agar jadi seperti dirinya, tetapi memberikan sayap kepada siswa yang sesuai dengan karakteristiknya agar dia bisa terbang melampaui guru-gurunya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Prof. Menarik sekali sudah disampaikan dari Prof. Eko tentang apa itu personalized learning, bagaimana penerapan, implementasi dan juga tipsnya mulai memakai teknologi sampai yang keterbatasan teknologi ya. Sudah bukan alasan ya Prof ya, jadi lebih ke bagaimana pengenalan
guru terhadap anak didiknya. Terima kasih banyak sharingnya Prof. Eko Terima pada kasih. hari ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru di seluruh tanah air yang telah bersama-sama dengan kita pada hari ini berdiskusi bersama tentang apa itu personalized learning bersama Prof. Eko. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kemajuan dunia pendidikan di tanah air. Dan jangan lupa kita akan bertemu kembali minggu depan dengan topik yang tidak kalah menarik bersama Prof. Eko, yaitu tentang blended learning, yaitu bagaimana kita menyeimbangkan antara pembelajaran online dan offline, daring dan luring. Dan nantikan acara kami berikutnya. Jangan lupa subscribe TV Andi agar Bapak Ibu tidak terlewat satupun episode dari tayangan-tayangan TV Andi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Eko atas ilmunya hari ini, dan kepada Bapak Ibu guru serta pemirsa TV Andi. Sampai jumpa di acara kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.